Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka 100%. Kali ini saya bertemu dengan seorang sahabat lama. Lebih lama persahabatan saya dengan beliau ini ketimbang persahabatan Cleopatra dengan Julius Caesar, Bang. Karena Cleopatra dengan Julius Caesar itu tidak lama. Itu kan? Betul. Coba Saudara Amir. Coba bro, dulu di mana, bro? Gua jawab dulu salam dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih, sahabat Indra? Gua panggilannya. Gua terus apa? Gerilyawan. Oh, gerilyawan Indra Piliang atau Sang gerilya. Sang gerilya, gerilyawan Sang gerilya. Terima kasih ketemu teman lama nih saya, Indra Piliang atau biasa dipanggil IJP. Saya Amir Agofur. Saya kuliah dulu di Universitas Pajajaran Ilmu Sejarah gitu. Sama dengan Bro Indra, tapi saya di Unpad. Angkatan berapa, bro? Indra di UI. Saya angkatan 91. Sama, bro. 91. Orang-orang cerdas tuh. Alhamdulillah. Jadi Gitu kan? Muradi itu Muradi itu angkatan 94 atau 95? 94 barangkali. Ya, 94. Berarti sama dengan Ya, sama. Alfani. Dia alma mater saya. Akhirnya apa? Alma mater ya? Alma mater begitu kan? Iya. Muradi dulu sering komunikasi sama saya sebagai senior begitu kan? Tapi kemudian pilihan organisasi kemahasiswaannya non ekstra. Nah, ya cerita Muradi dikit nih. Beda-beda. Saya terpilih sebagai Sekjen Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah pertama di Universitas Riau pada 95. Itu laporan pertanggungjawabannya itu dalam Munas pertama IKMD di Universitas Pajajaran. Dan tahu nggak? Orang yang menolak laporan pertanggungjawaban saya namanya Muradi. Kenapa? Dia bilang, bagaimana bisa seorang Sekretaris Jenderal Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah memberikan laporan dalam kondisi bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai seorang sarjana. Saya baru tahu tuh, Indra. Loh, Soalnya Muradi tahu betul itu. Bro, makanya dia bangga betul. Nah, ini. Dia tolak laporan gue karena gue sarjana, bro. Lu berapa tahun berarti? Padahal gue udah 6 tahun. Enggak, lu jadi Kan sekjen? sekjen kan 2 tahun, bro. Oh, Masa oke, jabatan. oke. Gara-gara Siap, kesekjenan itu gue cuti satu. Gue bilang gue udah cuti nggak? Kenapa? Astaga naga. Tapi habis itu dia jadi sahabat saya. Oke. Tapi sebelum itu gue mau cerita dulu. Jadi saya tuh termasuk tim sukses Indra. Ya. Waktu pertemuan mahasiswa sejarah di Riau waktu itu. Betul. Ya, di Riau. Pertama kali saya aktif di Perhimpunan Mahasiswa Sejarah itu tahun 1993. Gitu ya. Nama awalnya Forkomasa kan? Ya, Forkomasa. Waktu itu saya hadir di Unhas ya. Ya, di Unhas. Ya, Indra waktu itu belum ada. Belum, yang datang waktu itu Bondan Kanemuyos. Bondan yang sekarang dekan kalau nggak salah. Ya, Oke, kemudian ya. kemudian Riris. Riris, ya Riris di antara kan? Ya. Riris. Terus ada Panjikan Santang. Ada? saya nggak ngeh. Ada Safarudin. Safarudin sekarang profesor di UPI. Ya, Bingar. Enggak, Safarudin profesor. Nah, Ya. terus satu lagi yang saya ingat itu teman kita, tapi sekarang sudah almarhum 2 minggu lalu. Abdullah Syukur. Kenal kan kau? Iya, kenal. IAIN, doktornya di UI kalau tidak salah. Iya. Itu saya dengar 2 minggu lalu dia meninggal dunia. Forkomasa. Nah itu ya tokoh-tokoh, maksud saya aktivis-aktivis mahasiswa sejarah yang hadir di forum 1993 itu. Ya. Nah saya waktu itu kemudian juga hadir di mana 95 ya kalau nggak salah. Di Riau ya. Di Riau dalam kondisi menggugat UI sebagai koordinator Forkomasa yang tidak datang menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah itu dia, begitu kan? Nah waktu itu saya kenal Indra dan orangnya dulu pendiam, teman-teman. Nggak bisa ngomong, gagap. Gagap ya. Orang nggak percaya bahwa Indra Piliang tuh gagap. Gagap, pendiam, gitu Gagap kan? kalau ngomong kan makanya saya bilang sama dia, saya itu penipu sampai sekarang.
Indra itu orang mau cerita tentang Indra pasti beda-beda. Nah, gitu ya. Gimana bisa seorang yang gagap bisa nyambung kan? Oke. Nah, terus setelah 9 Lu mengkonfirmasi waktu itu bener gue gagap kan? iya, Indra gagap waktu itu karena ya penyendiri lah, kayak introvert begitu. Terus saya ajak ngomong, ya ngobrol. Sementara posisi saya waktu itu aktivis HMI. Begitu saya sudah terlibat di jadi aktivis mahasiswa di Bandung yang kebetulan juga aktivis HMI. Nah, sering bicara gitu kan, tampil. Nah, lantas waktu pemilihan, kenapa saya dorong Indra? Karena saya lihat di balik kependiamannya Indra itu banyak potensi, begitu kan? Dan bolehlah kita merokok bro, nggak apa-apa bro. alhamdulillah Indra jadi terpilih menjadi sekjen ya, Indra ya? Sekjen pertama. Sekjen pertama. Namanya apa waktu itu ya? Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Oke, IKHIMSI seperti itu. Yang kemudian lah sebagai balasan terhadap campaign manager saya ini, Amir, sekalipun bukan dia aja yang jadi campaign manager, termasuk Indra dari Universitas Udayana kan? Oh iya, Indra sekarang jubirnya Sentul City. Oh iya. Indra siapa lagi yang pokoknya lawan saya waktu itu Nursam. Nursam juga hadir, Indra. Iya, waktu 93 di Makassar. Iya, dia yang banyak inilah. Pokoknya tapi dia wakil sekjen dari Undip datang ya? Di Undip datang, cuma saya nggak kenal tuh. Nah, pokoknya Nursam gimana kabarnya sekarang ya? Udah sehat. Udah sehat, alhamdulillah. Nah, artinya gitu. Sebagai balasan ya Munas pertama IKHIMSI sekaligus laporan pertanggungjawaban saya diadakan di Unpad. Nah, akhirnya setelah Indra terpilih di mana? Di IKHIMSI 95 ya, Indra ya? 95, saya nggak aktif, tapi saya aktif di HMI. Waktu itu saya jadi ketua umum HMI cabang Bandung. Nah, lantas ya sampai kemudian ikutan aktivis gerakan SDSB lah, gerakan mahasiswa itu waktu zamannya SDSB, sempat ketangkep juga, sempat juga bareng diskusi sama Anies gitu ya. Kita ketemu lagi pas Bro di Cakram, di mana kalau nggak salah? Di Cakram. Sebagai proporsional. Ya, waktu itu saya lulus tahun 97. Ya, merokoknya nanti lah. 97. Nah, lantas kemudian saya langsung kuliah UI di S2 di UI di FISIP sambil kemudian kerja. Gitu ya, kerja sama Mas Eep begitu kan. Nah, terus saya ikutin tuh perkembangan Indra. Enggak, tunggu. Cakram itu adalah salah satu media yang luar biasa. Saya bekerja di Cakram tahun 2000 itu, Bro, sambil sambil kuliah S2. Ya, saya melatih kemampuan menulis saya secara tertata dengan baik itu dengan Cakram. Karena di belakang Cakram itu ada satu PR agensi Matahari Advertising. Okay. Saya cukup lama itu di Cakram. Cakram itu jadi semacam majalah trade journal ya untuk mahasiswa komunikasi dan kehumasan, termasuk juga periklanan dan broadcasting. Ya, artinya gitu, ketika kita dengan dasar ilmu sejarah, dengan teori-teori sejarah, dengan penelitian sejarah, cara berpikir sebagai seorang sejarawan, memindahkan pikiran-pikiran kita ke subjek-subjek yang di luar itu, karena saya waktu jadi analis politik dan perubahan sosial yang macam-macam lah ditanya ke saya, dari soal terorisme, konflik, partai politik, semua hal intelijen. Itu cara berpikirnya itu saya pindahkan lewat Cakram. Gitu ya. Lo dari mana? Gue belajar memilah-milah. Makanya gue selalu gue belajar begini cara berpikir menurut kita teori segala macam supaya istilahnya supaya populer. Oke. Jadi Cakram buat lu jadi referensi juga waktu itu? Referensi banget. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Padahal gue ya otodidak aja. Bukan nanya lu Bapak ya Cakram dan kalau gue kan keseringannya baca buku dan baca jurnal. Iya. Kan banyak jurnal, banyak buku. Tetapi yang populer seperti itu kan selain Matra ya Cakram. Iya. Matra. Senang juga gue baca dulu sejak dulu Matra, macam-macam cara feature-nya ya. Feature-nya cara orang. Nah, itu jadi saya sambil kuliah S2 saya bekerja di Cakram, atau sebelum itu saya ini dulu, Ndra, sempat jadi dosen di Unpad. Ya.
sempat jadi dosen, hampir mau jadi PNS, tapi karena terbentur ada profesor yang tidak sepakat sama saya, ya akhirnya saya keluar. Nah itu Ya, barulah ya. saya di Cakram. Oke, nah yang saya sering tanya sama Amir waktu itu adalah orang yang betul-betul menjadi orang yang sangat saya kagumin waktu itu, Tanti Arskober. Sampai sekarang dia ada. Nih nanti pasti Tanti pasti di IG nih pasti nge-like ini. Di mana dia Tanti sekarang? Aku nggak apa. Sekarang saya dulu sempat komunikasi intensif. Dia suka ya. nge-like di IG, tapi Iya. aku nggak nanya. Saya dulu waktu SMA, waktu kuliah sering komunikasi juga sama Tanti begitu. Bahkan sering ke Cirebon, ketemu sama bapaknya, diskusi begitu. Oh dia kan. orang Cirebon. Orang Cirebon ya. Nah tunggu, siapa Tanti Arskober? Kita masih sekarang, tulisannya sudah muncul di Republika Waktu SMA. waktu SMA, Eh, dan dia masuk. Luar bayangkan biasa. bagi kita itu luar biasa tulisan koran seperti itu. dan tulisannya juga nyentrik Yandra ya. Nyentrik dia dari cara dia menulis ya, juga yang menuturkannya. gua berpikir sejarah juga bisa disampaikan dengan cara seperti ini. Tanti sekarang jadi dosen di Unpad. Oke, nanti kita ketemu Tanti ya. Siapa lagi ya, teman-teman kita di Unpad? Ya, yang Selain Muradi, Tanti, Muradi itu jadi profesor kan di HI. Ya sempat bareng kemarin waktu jadi tim suksesnya Hikmat Kurnia untuk jadi ketua IKA Unpad. Begitu. IKA Unpad. Oke, ini karena kita agak terbatas ini, saya nanya nih. Menurut Bro di masa milenial sekarang ini kan teman-teman IKMC juga nih saja. Apa profesi yang bisa digeluti oleh mahasiswa alumni jurusan sejarah? Ilmu sejarah dan pendidikan sejarah. Ya, saya sih lihatnya begini ya. Kalau kemudian Anda masuk jurusan sejarah, itu kemudian Anda harus bisa mengukur diri kapasitas Anda itu mau seperti apa. Karena saya perhatikan rata-rata anak-anak sejarah itu terbagi dalam katakanlah 3 klaster gitu kan. 3 klaster. Yang pertama klaster yang ingin menjadi birokrat ASN gitu ya. Jadi ilmu sejarah itu kan dibutuhkan pada tingkat government ya, pada tingkat government ya, di mana-mana di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu pasti ada peluang kerja untuk jurusan sejarah di kementerian maupun juga di pemerintah daerah. Nah itu Anda tinggal ininya seperti apa? Jangan daerah dulu. Oke. Pusat. Nah, di pusat artinya gini, setahu saya adalah setiap pergantian presiden di Amerika, yang pertama kali dibentuk oleh presiden Amerika adalah komite sejarawan yang mendampingi seorang presiden. Kenapa? Karena sebelum seorang presiden bicara, dia harus bertemu dengan sejarawan ini siapa untuk mengubah bicara sejarah, bicara tentang tempat dan artinya seorang sejarawan itu adalah backbone-nya White House. betul. Bukan intelijen. Intelijen di depan melihat peluang apa yang akan terjadi. Tapi sejarawan mempertahankan tradisi segala macam. Oke. Ada artinya dari tingkat itu sampai ke tingkat pemerintahan daerah, artinya yang disebut tadi adalah di samping seorang presiden, di samping seorang gubernur, di samping seorang menteri di samping seorang bupati, wali kota, bahkan sampai kepala desa. Iya. Jadi itu klaster yang pertama. Nah, lantas tapi ASN ya. ASN. Nah, klaster yang kedua itu jadi ilmuwan. Gitu ya. Seorang alumni jurusan sejarah udah nggak otomatis jadi ilmuwan. Ya tidak otomatis jadi ilmuwan karena ilmuwan ini kan kepeminatan ya. Kalau misalnya dia sejak awal memang eager terhadap keingintahuan tentang sejarah, dia itu akan mendalami sejarah secara dengan tekun begitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Nih, aku mau garis bawah ini. Sejarah sebagai profesi sekarang lewat MS Masyarakat Sejarah Indonesia atau bukan? Karena kan kalau jadi lawyer kan ada ikatan-ikatan. Kemarin ada pemecatan segala macam, ada asosiasinya. Kan kita lewat MSI, benar? Bisa. Sebagai ilmuwan. Ya itu katakanlah itu kan sebuah asosiasi profesi kan? Ya. Begitu. Asosiasi profesi ini kan tidak hanya dari dosen sejarah,
dari Ya, yang peneliti disebut sejarah. ilmuwan itu berarti dia Dia pemikir. dan karyanya adalah Eh, buku, buku, tulisan. dia ngajar begitu. Nah itu, nah Anda bisa pilih itu. Kalau sejak awal Anda mau jadi apa, begitu kan? Nah, yang ketiga dia profesional, gitu. Nah, profesional ini banyak ininya turunannya. Bisa jadi wartawan, seperti yang saya geluti pada awal ketika jadi selesai di jurusan sejarah. Betul. Bisa jadi peneliti freelancer, dia bisa jadi peneliti sejarah politik atau juga jadi peneliti sosial, begitu kan? Atau juga profesional dalam bidang perbukuan, begitu kan? Perbukuan. Yang keempat ada masalah. Yang keempat, ya saya kira komunikasi sering juga jadi jadi pilihan mahasiswa sejarah yang masuk dalam klaster profesi tadi. Dan itu yang saya sekarang geluti juga, begitu kan. Yang kelima, nih saya sendiri. Yang kelima adalah menjadi manusia merdeka. Kenapa? Karena sang gerilya, bukunya Tan Malaka ya, gerilya politik. Orang cuma ngerti politiknya, padahal ada gerilya ekonomi. Nah itu yang saya kerjakan. Yang nggak dikerjakan oleh Tan Malaka adalah gerilya ekonomi. Pikiran-pikiran di bidang ekonomi itu belum tergali dari seorang Tan Malaka. Menjadi seorang intel? Iya. Kenapa? Karena dalam metodologi intelijen, dalam metodologi ilmu apapun, mau jurnalistik juga, science, itu cuma ada 5 pertanyaan apa? 5W 1H. 1H. 5W 1H itu ada di semua jenis ilmu profesi. Iya. Bahkan kalau seorang sejarawan dia udah tahu dia hoax, kenapa? Dia cek dulu ini sumbernya. Siapa yang nulis? Kapan beritanya? Di mana? Ya. Mengapa? Apa? Dan bagaimana? Jadi pas seorang sejarawan itu orang sangat alert, sangat kalau dia artinya dia tahu mana yang science, mana yang bukan. Oke. Ya. Itu ya Bung Amir, terima kasih ini kita bicara ini. Yang jelas ini adalah bukan pertemuan pertama dengan Bung Amir. Nanti kita akan kumpulkan juga komunitas sejarawan yang lain dan saya nggak punya persiapan buat Bung Amir. Sekarang ya saya udah lama nggak ketemu Bung Indra. Udah berapa tahun ya Indra ya? Kita terakhir ketemu kan waktu pengukuhan Profesor Yudi kan di UNAS. Oh iya benar di UNAS itu kan. Belum berangkat. Itu. Oke, tapi yang jelas adik-adik yang tergabung di 220 lebih perguruan tinggi, anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia (IKMC), jangan pesimis bahwa Anda justru ada di pusat peradaban dan pusat Indonesia ke depan ya. Boleh saya kasih pesan buat Oke, silakan. Nah, ya. Jadi pesan saya buat saudara-saudara atau teman-teman saya yang sekarang masih menjadi mahasiswa sejarah, begitu ya. Jangan pernah merasa rendah diri, begitu kan. Masuk jurusan sejarah atau menggeluti ilmu sejarah, begitu. Anda harus berpikiran positif dan tetap optimis bahwa ilmu yang Anda geluti itu pasti akan bermanfaat dan bisa menjadi basis untuk mengembangkan keilmuan dalam berbagai profesi ke depan nanti. Jadi jadilah yang terbaik di jurusan masing-masing, begitu. Di jurusan sejarah. Pertanyaan terakhir nih. Nanti kan ada pemilihan ketua ILU nih, ikut? ILU nih. UI. Kan UI juga? Iya gue UI, tapi gue lebih di aktif di Unpadnya timbang di UI-nya. Oke, berarti nggak bisa saya ajak jadi tim sukses. Oke lah. Bisa aja, Dra. Ya. Bisa. Nanti kita akan menemui teman-teman yang lain. Kita akan ketemu Nursam, Tanti Skober, Muradi dan teman-teman yang lain, Indra, masuk Indra, untuk melihat bagaimana alumni jurusan sejarah, baik itu ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, punya peran di dalam tubuh bangsa ini. Jadi bukan hanya Hilmar Farid. Iya.
Bukan itu punya 5 kadet. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tetap berpikir merdeka 100%. Ya, terima kasih Indra atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sehat selalu.